Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana reaksi kita apabila manusia yang paling mulia, manusia yang paling mencintai kita umatnya, dan manusia yang rela tidak masuk surga jika kita sebagai umatnya masih ada yang di dalam siksaan neraka? Dialah Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat di masa yaumil akhir. Inilah kisah derita perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika masih dakwah pertama kali. Sebelum Islam menjadi besar seperti saat ini, dan sebelum Nabi Muhammad menjadi orang yang dicintai oleh seluruh umat Islam, dahulu beliau adalah satu-satunya orang yang menjadi bahan olok-olokan orang kafir Quraisy, dan bahkan dianggap gila oleh mereka yang menyembah berhala. Dan yang paling menyedihkan, tidak ada tempat mengadu kepada orang tua, karena Nabi Muhammad SAW sudah ditinggalkan oleh Abdullah, ayahnya, karena meninggal dunia ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Ya, Nabi Muhammad memiliki ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibundanya yaitu Aminah, Abdullah diperintahkan oleh ayahnya yaitu Abdul Muthalib untuk mengurus perkebunan kurma yang berada di Madinah. Akhirnya Abdullah pergi ke Madinah untuk menjalankan tugas dari sang ayah. Abdullah meninggalkan Aminah di Mekah yang sedang dalam keadaan mengandung, karena Abdullah khawatir terhadap kandungan Aminah jika ikut dari Mekah ke Madinah. Dalam tugas inilah Muhammad tidak pernah melihat sang ayah, sebab Abdullah meninggal dunia dikarenakan sakit pada usia 25 tahun saat sedang mengurus perkebunan milik Abdul Muthalib di Madinah. Muhammad kecil lahir dalam keadaan yatim di kota Mekah. Karena kondisi yatim inilah banyak yang menyayangi Muhammad kecil, antara lain yaitu Abdul Muthalib kakeknya dan kesemua pamannya menyambut sukacita kelahiran Nabi Muhammad kecil. Tidak terkecuali Abu Lahab yang merasakan sukacita atas kelahiran keponakannya. Walaupun pada akhirnya Abu Lahab adalah menjadi musuh terbesar Muhammad pada masa kenabian. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad, kota Mekah merupakan kota yang paling maju pada saat itu di wilayah Jazirah Arab. Hingga masyarakat Mekah apabila melahirkan di kota tersebut, para orang tua bayi akan mencari wanita-wanita dari pedesaan yang bertugas untuk memberikan ASI pada bayi-bayi mereka. Karena pada masa tertentu, memang wanita-wanita yang berada di pedesaan akan datang ke kota Mekah untuk mencari bayi yang hendak disusui. Tradisi ini memang sudah berjalan lama di wilayah kota maju seperti Mekah. Alasannya bukan karena orang tuanya tidak mampu memberikan air susu langsung, akan tetapi kehidupan di kota maju seperti Mekah, banyak masyarakat dari berbagai wilayah untuk mencari nafkah di sana, sehingga masyarakat asli Mekah khawatir terhadap penyakit-penyakit menular yang bisa berdampak pada ASI ibunya. Oleh sebab itu, masyarakat asli Mekah lebih mempercayakan bayi-bayi mereka disusui oleh wanita-wanita pedesaan dengan bayaran yang setimpal. Ketika bayi-bayi lain mendapatkan seorang wanita untuk menyusui dan merawatnya, hanya Muhammad kecil yang tidak mendapatkannya, karena wanita-wanita tersebut mengetahui bahwa Muhammad adalah anak yatim. Sebab wanita-wanita tersebut berharap apabila merawat seorang bayi, ayah dari bayi tersebut akan memberikan imbalan yang lebih banyak ketika masa menyusui telah berakhir, yaitu sekitar 2 tahun lamanya. Tak kala semua bayi mendapatkan ibu susuan masing-masing, Muhammad kecil hanya bisa menangis lantaran lapar dan haus, sebab tidak ada wanita yang mau menyusuinya karena yatim. Di tengah tangisan tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita desa dengan menggendong anaknya, dan diikuti oleh suaminya yang menuntun seekor keledai tua dan unta yang kurus. Wanita tersebut adalah Halimah, seorang wanita miskin dari desa yang datang ke kota Mekah untuk mencari bayi yang hendak disusuinya. Pada awalnya, suami Halimah keberatan dengan keputusan Halimah untuk mengurus anak yatim tersebut. Tapi dengan ketulusan Halimah,
Ia berkata bahwa dia tidak akan pulang sebelum bisa membawa dan merawat bayi yatim tersebut, yaitu Muhammad kecil. Dan pada akhirnya suami Halimah menyetujuinya. Setelah mencoba menggendong Muhammad kecil, Halimah merasa nyaman ketika melihat wajah bayi kecil tersebut. Dan begitupun dengan Muhammad kecil yang sebelumnya terus menangis, tetapi ketika didekap oleh Halimah, beliau langsung berhenti menangis dan tenang. Akhirnya Aminah mengizinkan Halimah untuk merawat Muhammad kecil di desanya sekitar 2 tahun lamanya, dan akan mengembalikan ke kota Mekah setelah selesai masa susuannya. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Halimah dan suaminya bernama Al-Haris merupakan orang yang miskin yang mencari pekerjaan merawat bayi untuk disusui. Dan mereka berangkat dari desa ke kota Mekah dengan membawa keledai tua dan unta kurus, beserta putranya yang ikut dalam gendongan Halimah, yang terus-menerus menangis karena ASI Halimah yang kering. Setelah Halimah dan suaminya membawa Muhammad kecil, keajaiban demi keajaiban terjadi pada Halimah. Yang pertama, air susu Halimah yang sebelumnya kering tiba-tiba melimpah dan mampu membuat kenyang Muhammad beserta putra kandungnya. Yang kedua, unta yang mereka bawa sebelumnya kurus dan lemah mendadak berubah menjadi unta yang segar dan kuat, serta mampu mengeluarkan susu yang dapat diperah oleh Al-Haris suaminya Halimah. Keajaiban yang selanjutnya, keledai tua yang kecil yang mereka bawa tiba-tiba menjadi kuat dan mampu membawa mereka pulang dari kota Mekah ke desa tempat Halimah tinggal. Tidak sampai di situ, keajaiban demi keajaiban banyak terjadi pada keluarga Halimah. Di antaranya adalah perkebunan Halimah dengan cepat menghijau, sehingga domba-domba milik Halimah menjadi gemuk dan banyak berkembang biak. Nabi Muhammad memang membawa keberkahan pada keluarga Halimah, tetapi dari sisi ujian memang sangat berat, karena dari kecil Nabi Muhammad belum pernah bertemu ayah tercintanya yaitu Abdullah. Bahkan ketika sudah lahir, Muhammad kecil dipisahkan oleh keadaan dengan Aminah ibundanya. Ketika sudah masa susuannya habis selama 2 tahun lamanya, Halimah datang ke kota Mekah untuk mengembalikan Muhammad. Tetapi setelah Halimah menceritakan keberkahan yang dialami selama merawat Muhammad kecil, Halimah pun merayu Aminah agar Muhammad diperbolehkan untuk dirawat lebih lama lagi di pedesaan Halimah. Maka Aminah pun melihat ketulusan Halimah merawat putranya. Lalu Aminah mengizinkan Halimah untuk merawatnya kembali. Namun disinilah terjadi kisah peristiwa yang membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibundanya yaitu Aminah. Ketika usia Muhammad 5 tahun dalam asuhan Halimah, beliau didatangi oleh sosok malaikat dan membelah dada Muhammad ketika beliau sedang bermain bersama teman sebayanya. Ini adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad yang pertama oleh malaikat Jibril. Maka teman-teman Muhammad kecil berlarian memberitahukan kepada ibu susuannya yaitu Halimah dengan mengatakan Muhammad telah dibunuh. Maka Halimah menghampiri Muhammad kecil, yang ternyata wajah Muhammad kecil semakin berseri-seri. Dari peristiwa tersebut, Halimah khawatir dengan keselamatan nyawa Muhammad kecil. Dengan berat hati Halimah kembali mendatangi kota Mekah untuk mengembalikan Muhammad kecil kepada pelukan ibundanya yaitu Aminah pada usia 5 tahun. Akhirnya Muhammad kecil pun hidup bersama ibundanya yaitu Aminah. Beberapa waktu kemudian, Aminah merasa perlu mengunjungi kuburan suaminya yaitu Abdullah dan sekaligus memberitahukan kepada Muhammad kecil tentang kuburan ayahnya tersebut. Perjalanan dari Mekah ke kuburan Abdullah yang lokasinya berada di Yastrib, Madinah dan jaraknya sekitar 500 km. Aminah berangkat bersama Muhammad kecil beserta pembantu wanitanya yang bernama Ummu Aiman. Setelah sekian lama perjalanan, mereka sampailah mengunjungi kuburan Abdullah tersebut. Mereka berada di Madinah selama 1 bulan lamanya, dan mereka hendak melanjutkan kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, Aminah sakit dan nyawanya tidak dapat diselamatkan. Ibunda tercinta Muhammad kecil meninggal dalam perjalanan pulang
setelah mengunjungi kuburan ayahnya. Sebagai seorang anak kecil yang hanya baru 1 tahun hidup bersama ibunya, Muhammad menangis dan bersedih memanggil-manggil nama ibunya, karena beliau kehilangan sosok yang paling menyayanginya, yaitu Aminah. Aminah pun dikuburkan di wilayah Abwa, yaitu wilayah antara Mekah dan Madinah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa kakek sekaligus paman-paman Muhammad kecil juga ikut senang pada saat kelahirannya. Mereka juga sangat menyayangi keponakannya tersebut. Setelah pemakaman Aminah, maka Abdul Muthalib sang kakek membawa Muhammad kecil kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hati Abdul Muthalib kepada cucunya semakin kuat, karena kini Muhammad dalam keadaan yatim piatu di usia sangat belia, yaitu 6 tahun. Bagaimana tidak, cucunya kini harus menghadapi cobaan baru di atas luka lama, yaitu kehilangan kedua orang tuanya. Hati Abdul Muthalib bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan sebesar ini sebelumnya, sekalipun itu terhadap anak-anaknya langsung. Kini Muhammad kecil hidup bersama Abdul Muthalib kakeknya. Ia sangat disayangi, bahkan diperlakukan lebih dari cucu-cucunya yang lain. Setelah sekian lama berlalu, sekitar 2 tahun lamanya Muhammad kecil menginjak usia 8 tahun. Abdul Muthalib meninggal dunia di kota Mekah. Sebelum meninggal dunia, Abdul Muthalib menitipkan Muhammad kecil kepada anaknya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah, ayah kandung Muhammad kecil, dan Abu Thalib adalah ayah sahabat Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah kecil, orang yang sangat menyayanginya pergi satu persatu dengan jarak yang tidak begitu lama di usia yang masih anak-anak. Kini Muhammad kecil hidup bersama paman kandungnya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib juga begitu menyayangi keponakannya tersebut. Bahkan Abu Thalib tidak pernah membedakan perlakuannya dengan anak-anak kandungnya. Bahkan Muhammad kecil diajarkan berdagang oleh pamannya, hingga Muhammad sukses menjadi pedagang yang amanah. Berbeda dengan kakeknya, Abu Thalib hidup hingga masa kenabian SAW. Meskipun Abu Thalib tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad, tetapi Abu Thalib selalu membela paling depan ketika kaum kafir Quraisy hendak mencelakai Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad, ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, beliau membimbingnya agar mengucapkan kalimat tauhid, namun dihalang-halangi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, hingga akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan bukan menjadi pengikut umat Islam. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Muhammad mendapat wahyu untuk berdakwah menyebarkan Islam, Abu Lahab yang sebelumnya menyayangi Rasulullah, kini berubah menjadi orang yang paling membencinya. Bahkan Abu Lahab berkali-kali hendak membunuh keponakannya tersebut. Penyebabnya adalah karena ego Abu Lahab yang tidak mau diperintah oleh keponakannya tersebut, dan menganggap Abu Lahab yang lebih pantas menjadi nabi, karena ia merasa merupakan tokoh Quraisy Mekah yang tersohor. Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk berdakwah Islam, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan hanya menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat beliau. Nabi Muhammad oleh kalangan Quraisy memang dikenal sebagai orang alim, orang yang jujur, dan dijuluki Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Mereka yang dekat dengan Nabi Muhammad tentu tidak sulit untuk menjadi pengikutnya, dan sebutan orang yang pertama masuk Islam adalah As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka adalah istri beliau, yaitu Khadijah, pembantunya yang bernama Zaid bin Harisah, anak paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, dan sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah, dan mulai terbentuk kelompok kecil yang bahu-membahu mempererat tali persaudaraan Islam. Kaum kafir Quraisy penyembah berhala bukannya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak begitu memperdulikannya, karena orang-orang Quraisy berpendapat hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu biasa, layaknya seperti tokoh-tokoh yang bercerita tentang keagamaan pada umumnya.
Namun setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, reaksi kaum Quraisy mulai terlihat mengerikan. Semakin lama semakin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka para tokoh Quraisy mengatur siasat agar Nabi Muhammad, tokoh utama Islam tersebut, berhenti menyebarkan agamanya di kota Mekah. Salah satu tokoh Quraisy sekaligus penentang terbesar Nabi Muhammad adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Para tokoh kafir tersebut hendak membunuh Nabi Muhammad, akan tetapi masalah terbesar mereka adalah Abu Thalib. Ya, Abu Thalib memang tidak ikut masuk Islam, dan ia juga merupakan tokoh kuat di kalangan Quraisy. Tetapi dia merupakan orang yang paling menyayangi Nabi Muhammad, sehingga para kafir Quraisy tidak berani menyakiti Nabi Muhammad secara langsung. Mereka hanya menyebarkan kabar bohong dan fitnah bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila sekaligus penyihir. Mereka yang ikut dalam agama Nabi Muhammad mayoritas adalah mereka para budak dan orang-orang lemah, sehingga para tokoh kafir hanya berani menyiksa mereka yang lemah. Salah satu budak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad adalah Bilal. Bilal merupakan budak tokoh Quraisy, yaitu Umayyah. Ketika Umayyah mengetahui bahwa Bilal telah masuk Islam, Bilal tidak henti-hentinya disiksa oleh Umayyah, hingga pada puncaknya ketika Bilal disiksa di depan umum, Abu Bakar membeli Bilal dan dimerdekakan dari Umayyah. Selain Abu Lahab, pamannya yang membenci Nabi Muhammad, istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil tidak jauh berbeda dengan suaminya. Ia juga sangat membenci Nabi Muhammad. Bahkan suatu ketika, istri Abu Lahab menaburkan duri di jalanan yang sering dilalui oleh Rasulullah dan menaburkan duri yang sama di rumah Rasulullah. Tidak sampai di situ, sebelum masa kenabian, Rasulullah telah menikahkan dua putrinya yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan kedua putra Abu Lahab yaitu Utbah dan Utaibah. Setelah masa kenabian, Abu Lahab menyuruh kedua putranya agar menceraikan anak-anak Nabi Muhammad. Maka mereka pun bercerai karena ancaman dari Abu Lahab ayahnya. Dalam masa yang bersamaan, putra kedua Nabi Muhammad meninggal dunia. Saat keadaan berduka, Abu Lahab menyebarkan fitnah ke semua orang bahwa Nabi Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Abu Lahab tidak hanya menyebarkan fitnah terhadap Rasulullah, ia juga pernah melemparkan bebatuan kepada Rasulullah sampai-sampai membuat kaki Nabi Muhammad berdarah. Abu Lahab selain paman beliau, ia juga merupakan tetangga Rasulullah. Semua tetangga-tetangga Nabi Muhammad merupakan orang-orang Quraisy yang membencinya. Hingga setiap waktu ketika Nabi Muhammad di dalam rumah, mereka selalu mengganggu Nabi Muhammad. Mereka sering melempari isi perut domba dan kotoran unta ke dalam rumah beliau ketika beliau sedang melaksanakan sholat di dalam rumahnya. Sampai pada akhirnya, kesemua tetangga Nabi Muhammad yang sering mengganggunya, tidak ada yang masuk Islam, terkecuali hanya satu orang, yaitu Al-Hakim bin Abul As. Tidak hanya tindakan tercela tersebut dilakukan ketika beliau di rumah, di luar rumah pun banyak yang menyerang Nabi Muhammad. Bahkan di depan Ka'bah pun, gangguan tersebut menyerang Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di depan Ka'bah dan sedang melaksanakan sholat, kelompok Umayyah dan Abu Jahal juga sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Siapa yang berani meletakkan kotoran unta kepada Nabi Muhammad ketika sedang sholat? Maka rekan Abu Jahal mengangkat tangan. Dia adalah Uqbah bin Abu Mu'id. Ia benar-benar melakukannya. Ketika Rasulullah sedang sujud dalam sholat di depan Ka'bah, Uqbah meletakkan kotoran unta di pundak Rasulullah. Maka Uqbah termasuk merupakan orang yang paling celaka. Dalam keadaan penuh kotoran unta, Nabi Muhammad tidak mengangkat kepalanya. Hingga akhirnya putri Rasulullah Fatimah melihat hal tersebut. Fatimah sambil menangis membersihkan kotoran unta yang ada di pundak ayahnya. Setelah sholat Nabi selesai, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Ka'bah. Beliau berdoa agar Allah menghukum orang-orang tersebut. Beliau berucap menyebutnya hingga 3 kali, serta beliau menyebutkan nama-nama orang tersebut. Dikala doa tersebut didengar oleh salah satu rekan Abu Jahal, mereka bukannya takut dan meminta maaf,
tetapi mereka malah kembali menyuruh Uqbah mengganggu Nabi Muhammad. Padahal orang-orang Quraisy percaya bahwa doa yang dipanjatkan di depan Ka'bah adalah doa yang mustajab. Maka Uqbah pun melakukan gangguan kembali terhadap Rasulullah, yaitu dengan meludahi wajah Rasulullah dan menaburkan tulang yang diremukkan ke arah wajah beliau. Tentang doa beliau tadi yang dipanjatkan di depan Ka'bah, mereka benar-benar mati di dalam sumur parit pada perang Badar. Nabi Muhammad bukan tidak mampu membalas mereka dengan tindakan, tapi Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmatan lil alamin. Tetapi bagi kaum Quraisy yang tidak beriman kepada Allah, pada akhir hidupnya mereka mati dengan cara mengenaskan dan mati dalam keadaan kafir. Dari kisah penderitaan Nabi Muhammad yang dilakukan kaum kafir, Rasulullah faham karena orang-orang Quraisy hanya tidak mengerti Islam karena masih dalam keadaan jahiliyah atau kebodohan. Masih banyak lagi kisah-kisah yang dapat membuat Islam mengerti bahwa Nabi Muhammad berjuang untuk umat Islam agar di hari kiamat kelak semua umatnya selamat dan mendapatkan syafaat beliau. Dan kini wilayah Mekah dan Madinah menjadi tanah suci yang dirindukan seluruh umat Islam dari penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.